Halo teman Aksi Hidup Baik, sosok kita hari ini sudah 30 tahun bergerak di bidang kewirausahaan. Ibu Eni Ahaini, pastinya sudah banyak cerita menarik yang dia jalani. Sebelum mendengarkan kisahnya, mari kita simak video berikut ini. Bermula dari kepindahan Ibu Eni Ahaini ke Jakarta puluhan tahun silam. Ibu Eni terpikir untuk membuka usaha berjualan batik untuk membantu ekonomi keluarganya. Saat itu dengan modal seadanya, Ibu Eni mulai belajar membatik. Beliau mencoba menguasai berbagai motif batik Nusantara. Pameran demi pameran telah dilalui, mulai dari pameran di dalam negeri hingga ke mancanegara. Karena kebetulan saya turunan tukang batik, jadi saya sudah biasa melihat cara proses batik. Kalau yang sekarang kita bikin batik Betawi, karena saya tinggal di Jakarta dan saya bisanya bikin batik, ya saya bikin batik Jakarta Betawi. Kesulitannya cuma kesabaran. Kalau yang cap itu seminggu bisa dapat 20, tapi kalau tulis itu ada yang 2 bulan sampai 3 bulan satu potong. Ibu-ibu semua itu setelah mereka itu masak, ngurusin anak, ngapin anak, pergilah ke pembatikan kita gitu. Kalau lagi nggak pandemi kita 20 orang mas, sampai 20 orang tergantung pesanan. Kalau untuk pandemi itu kerajinan sekarang tinggal 5 orang. Dari mulai kalau yang paling tahun 97 aja kita sudah ke Malaysia, Singapura, Brunei, terus Bangkok, Thailand, terus Paris, Prancis. Ibu Eni kalau saya lihat ya orangnya agak keras, judes tapi baik hati. Dan dia seorang yang benar-benar pekerja keras, pantang menyerah. Sampai sekarang aja udah umur segini aja, itu benar-benar semangatnya benar-benar bukan main. Itu di mata saya begitu. Dan dia orangnya sebetulnya sangat care antara dengan teman, antara melihat teman susah, jadi dia care. Setelah berhasil dengan usaha membuat batik, Ibu Eni juga mengajak ibu-ibu di sekitarnya untuk bekerja bersamanya. Lapangan pekerjaan baru pun tercipta. Dengan tekun, Ibu Eni mengajari ibu-ibu lain untuk bisa membatik. Kini 30 tahun berlalu sejak Ibu Eni membuka usahanya. Di tengah pandemi, usaha Ibu Eni terkena dampak. Meskipun demikian, Ibu Eni yakin suatu hari nanti usahanya akan berjalan kembali. Gimana ceritanya Bu Eni bisa mulai membatik itu, apa memang dari keluarga di Cirebon? Ya, nenek moyang saya pembatik. Jadi saya itu, ibu saya kan kalau pameran di Malaysia kemana sama YBI terutama. Oh, Yayasan Batik. Saya yang batik Bu, kalau bayarin tukang kan saya yang pesawatnya. Jadi saya sendiri yang batik. Ibu edit yang lebih tahu. Jadi saya kalau suruh batik ibu bisa. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau kepengen kayak mau piknik keluar kota ke Jogja Bu, nggak dikasih uang kan sama ibu, batik aja, jadi saya jadi buru batik. Oh, jadi dari kecil batik? Iya Bu, udah. Keluarga ibu juga dari membatik? Saya rumahnya di Kali Tengah, Pleret, Cirebon. Pleret, ya tempatnya batik ya? Iya. Jadinya ya. Nah, terus gimana kok bisa pindah ke Jakarta Ibu? Suami saya itu ada di Departemen Perhubungan Bu. Tapi karena membantu ekonomi suami kita di Jakarta, ya kalau nggak dibantu, zaman dulu kayaknya nggak ada nolnya deh Bu.
nolnya dikit banget. Iya. Jadi saya pertamanya gitu Bu, karena terpaksa dulu. Jadi Yang pertama-tama saya itu jadi jahit dulu Bu. Terus musim jahit itu dipakai payet. Jadi kita membudayakan tetangga-tetangga tuh betul Bu, masyarakat sekitar. Saya payet dibagiin. Jadi kalau ibu-ibu PKK Bu, semua kebetulan ada pegawai saya satu, ibu RT. Jadinya dia yang nyari itu. Itu satu kampung Bu, mayat semua. Mayat jilbab, mayat baju-baju kan zaman dulu musim payet itu Bu. Terus kalau itu tahun sampai berapa Ibu ke Jakarta? kita tahun 82 sudah masuk Sarinah Bu. 82 udah masuk Sarinah. Iya, Kerudung gitu. kerudung, apa batik-batik. Kalau dulu ya memang masih corak Cirebon. Kita tapi lama-lama kan karena kita tinggal di Jakarta, ya kita bikin di sini corak Jakarta Bu. Oke. Saya kalau ada sisa-sisanya nggak saya buang, pokoknya kalau batik saya kumpulin. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat benar-benar Ibu. Awalnya Ibu kerjanya apa? Jual batik atau membatik? Menjahit dulu sambil menjahit kalau dulu. batik ya menjahit, yang paling gampang menjahit. Oh, Bu Eni bisa jahit juga? Bisa Bu. Oh, Kalau saya nggak bisa jahit, nggak bisa ngatur orang sekarang Bu. Kalau sekarang kan bisa saya mengatur gitu, pola apa segala bisa Bu. Saya sekolahnya SKKA kalau di Cirebon itu dulu Bu. SKKA Oh, ya, SKKA. zaman dulu ya. SKKA. Masih inget ya Bu Helianti ya, SKKA. Iya, itu kalau tahu istilah itu sama aja buka umur itu Bu Feli. Bu Ratu tahu kan dulu SKKA. ya sekolah apa tuh? Keterampilan. Keterampilan. Sekolah kepandaian. kesejahteraan, Kesejahteraan keluarga. ya. keluarga. Keluarga. Terus awalnya buka usaha di Jakarta, Bu Eni seperti apa? Ya, jadi pertamanya kita jahit Bu, tapi terus sambil bawa batik kan, door to door ke Tanah Abang. Terus yang paling pertama saya berkesan itu Bu, waktu itu bareng Bu, saya bisa masuk ke Sarinah Tamrin. Sarinah. Channelnya dari mana itu Bu? Ya, Channelnya dari Ya, mana? gimana caranya sampai bisa masuk Sarinah? saya tuh Bu orangnya tuh berani aja, nggak kita nggak punya tante, nggak punya masuk aja. Datang aja. Datang langsung Ya, tanya-tanya. langsung tanya. Jadi pertamanya kita cuma dapat kimono aja, 2 kodi, pertama kimono, masuk lagi cari bagian batik, kan lain-lain. Ini bagian garment, ini bagian ada batik perpotong gitu. Jadi terus kita nawarin lagi ke sini gitu tuh. Sekarang masih bisa, masih di Sarinah juga, masih. Iya, mulai di Sarinah sama Pasaraya Bu, saya hidupnya itu. Terus di Sarinah kan banyak saingan, sekarang terus zaman dulu sih yang membina UKM tuh Sarinah Bu, ya kan. Terus terakhir di Sarinah sepi, saya kebetulan saya juga memang sudah mulai aktif sama di lingkungan, terus ada di Keranas, terjunlah ke Keranas langsung Bu. Jadi tadi kita udah mendengar ya Bu Eni banyak cerita. Kalau kami dari Pemprov Bu kemana-mana ada pameran selalu ada Bu Eni di sini. Jadi Bu Eni ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana gitu. Nah, kok ada lagi gitu? Ikut pameran, ikut dapat juara terus karena banyak yang beli gitu. Iya, di Penjualan terbanyak. Iya, Di jadi DKI, iya. kami itu dari Dinas Perindustrian dulu Bu selalu ada pameran di Balai Kota bahkan dengan kementerian juga di Plaza Kementerian. Nah, supaya IKM ini kita bisa motivasi, kita akan sampaikan bahwa siapa yang menjadi mendapat pembeli terbanyak bulan depan bisa diikutkan lagi gitu. Oke. Nah, jadi Bu Eni selalu keluar jadi juaranya. Jadi selalu ada di mana-mana. Selalu ada di pameran. mana-mana. Bu Eni, saya boleh ikut nanya ya Bu Eni ya? Boleh ya Bu. Ya, ini kan menarik sekali karena kan Ibu tadi bilang kan 40 tahun. Nah, terus tadi kan dibilang bahwa setiap kali ada pameran selalu menang gitu kan, penjualan terbanyak. Bagaimana cara Ibu mengikuti tren? Karena kan dalam kurun waktu 40 tahun itu kan pasti tren selera konsumen itu berubah terus ya gitu. Apa yang dilakukan oleh Bu Eni untuk mengenali perubahan dinamika dari tren konsumen ini? Biasanya ada selera Bu tetap.
kita ikutin misalnya corak aja dari coraknya apa yang selalu itu sih Bu yang kalau yang tulis sih Bu nggak selera tapi abadi. Jadi saya jual yang eksklusif Bu. Ya jadi yang mahal lah gitu. Kalau jadi mengikuti trennya sih kalau batik tuh malah yang lama Bu yang jadi istilahnya sebetulnya kalau batik sih nggak tren kalau saya bilang sih abadi Bu. Jadi agak gampang gitu Bu. Jadi batiknya ya batik yang malahan saya jualnya batik motif kuno jadi repro Bu di repro gitu. Repro dari motif kuno. Oke, baik. Nah, jadi itu kurator-kurator yang beli Bu. Menarik sekali. Terus kalau misalnya pertanyaan saya berikutnya, regenerasinya Ibu bagaimana ya? Artinya kan Ibu ini udah 40 tahun ini, apakah anak atau ada karyawan yang kemudian nantinya akan melanjutkan dari apa yang sudah dirintis oleh Bu Eni? Sudah Bu. Kebetulan ada anak saya yang paling kecil. Yang kecil ini sekarang saya ajak Bu ikut kegiatan saya terus gitu loh Bu. Cuman masih agak pemalu gitu. Jadi tapi sudah mudah-mudahan itu dia yang mau. Artinya skill keahlian untuk membatik dan semua yang Ibu punya itu juga sudah diturunkan ke anak ini Bu. Kalau membatik belum Bu. Belum, itu masih cita-cita saya, nggak tahu. Mungkin pelan-pelan mudah-mudahan saya umur panjang, sehat gitu. Saya masih mau ngajarin anak saya ini. Saya dengar juga Bu Eni ini rajin juga ikut kelas-kelas di perindustrian. Pelatihan ya. Masih belajar terus jadi Ibu. Iya Bu. Belajar Sampai apa yang kan ini. udah bisa, udah pintar batik. Saya kalau warna alam kan nggak ada Bu zaman dulu. Jadi saya lihat aja pengen tahu. Jadi malah jadi contoh terus. Tanya sedikit Bu Eni. Boleh. Itu kalau kain-kainnya kan bagus banget nih Bu ya. Iya Bu, maksudnya datang Bu lihat nih. Cantik ya. Iya. Bagus banget saya. Nggak bisa lihat langsung sayangnya. Itu apa Bu yang keunikannya dari produk yang batik yang Ibu buat ini dibanding yang lain lah gitu? Kalau saya coraknya baru Bu. Gitu. Membedakan dengan Kalau saya ini Bu itu corak Tanjidor. Ini corak penari itu Bu. Penari Yapong. Penari Yapong. Penari Yapong. Bagus ya. Tuh. Tapi kalau saya yang paling itu Bu, isian-isiannya penuh. Kalau ada teman saya kan nggak pakai isian-isian, jadi bukan batik Bu, lukis. Kalau saya batik 100%, isian-isiannya lembut. Isen-isen. Iya. Jadi kalau yang nggak banyak isen itu bukan batik ya, tapi lukis. Ya tapi iya, jadi coraknya lukis nggak batik. Ya batik juga sih, cuman maksudnya aku nggak. Cuman nggak ini spesifik. lebih tradisional. Iya, lebih tradisional. Oke. Terus Kalau saya- ini kan batik artinya ini buat ibu-ibu Batik belajar Marunda. batik itu marunda itu namanya itu batik simpel aja. Bu Eni, ini batiknya kan khas gini ya. Itu kira-kira bisa dapat di mana Bu? Kalau yang kayak saya gitu pingin ya. Kan Ibu tadi khusus untuk apa sih pesanan-pesanan ya? Orang kalangan tertentu ya tadi saya dengar ya. Enggak. Kalau misalnya ini promosinya udah sampai mana gitu Bu barang? Yang beli banyak kok. Anggota kemarin juga saya pulang dari Buratu, saya dibeli, saya sampai teriak-teriak dibeli kok teriak-teriak. Orang besok mau ketemu Bu Gubernur, jadi jangan laku dulu. jangan laku. Jadi ini kalau saya diemin habis Bu. Oke. Di kantornya Bu Ratu. Jadi kalau Mau ditaruh dibeli semua. habis gitu. Ini Pekan ya Bu ya. iya, ini saya mau ngasih tahu ini Bu. Ini produk baru. Motif baru. Iya, ini saya mau kasih tahu Ibu. Oh, cungkin. Ini sutra, ini cukin Bu. Jadi di sininya jangan ondel-ondel aja Bu. Sekarang ini coraknya. Kalau misalnya kan
tentunya dengan kondisi pandemi ini kan pasti pameran-pameran nggak seperti dulu. Nah, strateginya Bu Eni gimana ya? Yang saya baru-baru bilang sama Ibu, sudah 3 tahun Bu saya nganggur, tapi saya kan punya pensiunan. Dan ada ibu-ibu yang baik gitu Bu. Ada lah yang masih belanja, yang ngasih ya diborong-borong gitu ada. Masih terus saya bukannya sombong Bu, saya itu kebayanya sudah ekspor Bu. Jadi alhamdulillah kalau itu sudah ada gantinya Bu dapat. Bu Eni, itu yang dipegang oleh Bu Ratu itu Bu Eni yang mengerjakan atau ada karyawan yang mengerjakan Saya terus terang udah tua Bu. Saya yang menggambar saya Bu. Tapi yang ngereng-ngereng itu ada pegawai saya gitu. Terus yang gambar saya tapi Bu. Ya. Oke. Total pegawai yang sekarang masih aktif terlibat itu berapa Bu Eni? Plus kalau ada tetangga-tetangga yang pandemi dilibatkan. agak sedikit Bu, paling juga tinggal 5 orang gitu. Kalau tadinya banyak Bu. Tadinya berapa Bu? Tadinya bisa 20 Bu. Bu Eni, kan ini luar biasa banget ya. Apa yang buat Ibu itu bisa selama 30 tahun itu bisa tetap stay di batik ini gitu loh Bu. Kalau saya tuh ingat nasihat bapak saya Bu, kalau usaha itu jangan ganti-ganti. Kamu tuh bisanya batik ya batik, jangan kayak orang musim ini ganti lagi, dari mulai nol lagi. Jadi kalau kamu turunan tukang batik ya udah bisanya batik, ya udah tekunin aja gitu terus. Jadi alhamdulillah saya tuh saya gali setelah Sarina sepi. Itu saya pindah Dekranas, rame lagi gitu Bu. Ada di departemen mana gitu. Jadi kalau usaha tuh katanya nggak boleh gonta-ganti Bu. Kata iya. Pilihannya udah kalau bisanya batik ya batik aja gitu. Oke, jadi fokus. Bu Eni, saya mau tanya. Bagaimana sampai harga-harganya Bu Eni itu bisa lebih murah dari yang lain gitu, karena kalau saya bandingkan karena saya bikin sendiri. Ya gimana Bu kalau yang jadi, lain? Saya itu juga tapi memang mungkin dibilang kurang pinter juga iya juga ya, suka nggak tega gitu Bu. Kenapa ya itu nggak bisa Kalau hilang. jualan nggak tega ya? Iya. Terima kasih Bu Eni. Iya, Mungkin masih itu. ada Ibu Eni harapannya ke depan gimana? Ya harapannya saya belum selesai, anak saya masih 1, saya harus memberi dorongan sama dia, suruh ngerjain dia itu. Jadi teman-temannya tuh Bu sudah pada kerja, dia nggak mau kerja, maunya nerusin kerjaan mamanya aja gitu. Jadi mudah-mudahan harapannya itu anak saya itu bisa mandiri, jadi saya tuh pergi dengan tenang ya Bu, misalnya tuh jadi sepuh, kan ini lama-lama sepuh Bu. Tuh. Mungkin bisa mulai jualan online sama putranya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Ya, Eni, makasih, mudah-mudahan Ibu. sehat terus. Ya Bu, amin. Mudah-mudahan nanti ada yang nerusin Bu Eni Amin, ya, untuk Bu. bisa membatik dengan baik. Ya, Jadi amin. ada ceceknya, ada tradisi batiknya terus Batiknya berlanjut. diterusin. Insya Allah. Teman Aksi Hidup Baik, dari kisah Ibu Eni, tadi kita belajar tentang nilai kegigihan dan konsistensi dalam membangun usaha. Semoga cerita Ibu Eni bisa menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi kita untuk terus melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian cerita kita hari ini, nantikan episode Gerar Wicara Ibu-Ibu Kota berikutnya. Saya Ferry Farhati undur diri. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni,
Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession. Komunitas pendukung Workshop Basic Photography by Citra, Plus Jakarta.